Selamat datang dan selamat malam. Saya Denny, narator dari Rumah Horor Indonesia dan Cerita Tengah Malam. Halo, apa kabar? Hari ini saya akan membacakan sebuah cerita horor, tapi sebelumnya teman-teman bisa dukung kami dengan subscribe di channel Rumah Horor Indonesia dan juga channel Cerita Tengah Malam. Dan follow juga kita di Spotify dengan podcast Rumah Horor Indonesia dan kasih rating bintang 5. Thank you banget buat itu. Dan cerita horor untuk hari ini berjudul Wisma. Terdengar bunyi lemari yang tengah kubuka. Aku ambil beberapa pakaian dan celana ganti, baik yang luar maupun yang dalam, untuk persiapan menginap di Klaten. Lalu kumasukkan ke dalam tas traveling yang sudah kusiapkan sebelumnya di atas tempat tidur. Juga handuk dan perlengkapan mandi tak lupa kumasukkan. Ya, aku akan pergi selama 3 hari, tepatnya 3 hari 2 malam ke Klaten untuk kegiatan pelatihan rohani di Sangkal Putung Klaten sebagai bagian dari pemenuhan kewajibanku mengambil mata kuliah agama. Oh iya, waktu itu aku kuliah di perguruan tinggi swasta Katolik di Yogyakarta. Setelah kurasa cukup, aku pun segera merebahkan tubuhku di peraduan dan selang beberapa menit aku tak ingat apa-apa lagi. Keesokan harinya setelah mandi dan sarapan, aku berpamitan kepada orang tuaku. Setelah itu, dengan membawa tas traveling, ku naiki motor bututku meluncur ke kampus tercinta yang hanya membutuhkan 10 menit dari rumah untuk sampai ke sana. Motor pun kuparkirkan di basement dan tak lupa kunci pengaman. Aku segera berkumpul dengan teman-teman yang lain di depan kampus, di mana bus sudah menunggu di parkiran kampus. Setelah semuanya terkumpul, ya sekitar 30 orang, ada pengarahan sedikit oleh dosen pembimbing, pembagian selebaran daftar acara, dan doa bersama. Kemudian kami pun memasuki bus yang sudah disediakan. Tepat jam 10, bus berangkat meninggalkan kampus menuju ke rumah retreat di daerah Klaten. Nah, buat yang gak tahu, retreat itu kalau buat orang yang non-muslim, terutama yang Nasrani ya, itu seperti acara untuk menyegarkan kembali keimanan mereka. Ya seperti itulah. Butuh sekitar 1 jam kurang untuk sampai ke sana. Akhirnya bus yang membawa kami sampai di lokasi jam 11. Setelah itu kami turun semua. Kami dipersilahkan menempati kamar-kamar yang sudah ditentukan. Masing-masing mendapat 1 kamar. Sebagai gambaran, lokasi wisma itu berbentuk huruf O atau bundar dengan halaman di dalamnya luas dan kamarnya berjejer-jejer sekitar 50-an gitu ya. Kamar mandinya ada di luar dan untuk ke kamar mandi harus melewati semacam lorong sekitar 4 meteran. Memang lokasinya agak masuk ke dalam. Kalau sekarang kamar sudah direnovasi dengan kamar mandi di dalam dan pakai AC. Walaupun tidak semua. Dan seandainya kita mau mengelilingi wisma itu butuh waktu sekitar 10 menitan. Aku pun memasuki kamarku yang sudah ditentukan dan meletakkan tasku. Setelah itu aku meregangkan badan untuk melemaskan otot-ototku yang kaku karena terlalu lama duduk di bus tadi. Lalu aku merebahkan diri sebentar sambil menunggu jam makan siang. Singkat cerita, hari pertama aku menjalani pelatihan rohani sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Tidak ada kejadian apa-apa di malam harinya. Dan di hari kedua pun dari pukul 7 sampai 12 siang pelatihan aku jalani diselingi makan siang dan istirahat, mandi sore, dan jam 17 pelatihan dimulai kembali diselingi makan malam dan berakhir pada pukul 21. Lalu kami dipersilahkan beristirahat. Aku pun segera masuk kamar untuk meletakkan perlengkapan tulisku. Kemudian aku keluar kamar sebentar dan ke kamar mandi untuk sekedar membasuh wajahku dan buang hajat sekalian. Setelah bersih-bersih, kemudian aku kembali ke kamar. Dan di depan kamar aku bertemu 2 orang sohibku, Pardi dan Tom, yang sedang bersantai. Akhirnya kami pun ngobrol sambil merokok dan bercerita tentang pelatihan yang kami jalani di depan kamarku. Lalu Pardi tiba-tiba bercerita tentang kejadian aneh yang dialaminya pada hari pertama di sana. Pardi bercerita, setelah pelatihan hari pertama selesai, aku segera ke kamar mandi dan menggosok gigi. Setelah itu aku segera ke kamarku untuk secepatnya bisa tidur. Biasanya aku paling cepat tidur jam 12 malam, tapi mumpung di sini aku mau balas dendam tidur sepuasnya. Lalu aku terbangun, tubuhku terasa segar.
Aku tidak tahu jam berapa saat itu karena jam dinding mati. Kubuka jendela sambil menikmati udara segar. Aku merasa suasana sudah menjelang pagi. Burung-burung ramai berkicau dan aku mendengar suara seperti tukang kebun yang sedang melaksanakan tugasnya, menyapu kebun. Menambah keyakinanku kalau pagi hari sudah menjelang. Lalu ku ambil handuk dan perlengkapan mandi dan segera keluar menuju ke kamar mandi. Karena jarak ke kamar mandi cukup lumayan, sambil berjalan aku bersiul-siul riang. Sebelum masuk ke lorong arah kamar mandi, aku mendengar suara gebiar-gebiur orang yang sedang mandi. Wah, lumayan ada teman, pikirku. Tak berapa lama aku sudah sampai ke lokasi kamar mandi. Ada sekitar 4 kamar mandi di sana. Tapi yang bikin aku agak curiga, pintu kamar mandinya terbuka semuanya, dan di dalamnya hanya tampak lantai yang kering. Padahal aku merasa yakin kalau tadi itu ada yang mandi. Kebetulan ada jam dinding di sana dan kagetlah aku karena jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Tiba-tiba suara-suara kicauan burung menghilang dan suasana mendadak sepi dan mencekam. Dan salah satu pintu seperti ditutup dengan kasar, disusur dengan pintu-pintu yang lainnya juga tertutup dengan keras. Lalu tanpa pikir panjang lagi, larilah aku sekuat tenaga menuju kamarku. Rasanya mau teriak-teriak tapi ya masih ingat malu. Langsung saja aku kunci pintu, naik ke tempat tidur dengan selimut yang menutupi kepalaku. Ya, itulah cerita yang dialami Pardi. Kami semua menjadi terdiam. Dan karena aku menjadi takut, lalu aku izin masuk kamar dengan alasan sudah mengantuk. Dan akhirnya semuanya bubar. Setelah masuk kamar, entah kenapa perasaan mengantukku hilang begitu saja. Kulihat jam dinding menunjukkan pukul 22.30. Aku pun melanjutkan acara merokokku. Aku gak pedulikan larangan no smoking yang ditempelkan di dinding kamar tidurku. Aku merokok sambil berharap kantukku kembali datang. Kemudian aku dikejutkan oleh suara ketukan pintu kamarku. Sempat kulirik jam, ternyata sudah pukul 23:15. Aku deg-degan, siapa sih yang bertamu ke kamarku malam-malam begini? Siapa ya? Tanya aku sedikit berteriak. Ini, aku Tom, jawab seseorang di balik pintu. Aku pun segera membukakan pintu. Aku lihat temanku Tom sedang berdiri di depan pintu kamarku dengan muka agak pucat sambil membawa bantal dan selimut. Sambil tertawa geli aku berkata, demi jelek, bikin kaget orang saja. Ada apa? Aku minta izin tidur di kamarmu ya. Please bro. Memangnya kenapa, sahutku. Ayo masuk dulu. Lalu Tom pun bercerita kalau suasana di kamarnya terasa tidak nyaman. Kayak ada yang mengintip dia dari sela-sela lubang ventilasi di jendela kamarnya. Katanya sih dia sudah merasakannya sejak malam pertama, tapi tidak se-ekstrim malam ini. Akhirnya aku pun mengizinkan dia tidur di dalam kamarku. Tetapi karena tempat tidur cuma satu dan hanya cukup untuk satu orang, akhirnya aku yang mengalah untuk tidur di lantai dengan meminta selimutnya untuk tambahan alas tidurku. Setelah itu si Tom tertidur pulas disertai dengkuran yang lumayan keras, meninggalkan aku yang masih melek. Sialan ini anak. Sudah ikut tidur di kamar, tempat tidurnya pakai acara ngorok lagi, gerutuku dalam hati. Ibarat sudah jatuh tertimpa tetangga pula. Akhirnya aku duduk di kursi yang ada di kamar. Tak kenapa mataku belum mau diajak kerjasama untuk tidur. Sambil menyalakan dan menghisap sebatang rokok, mataku bergerilya mengamati seluruh sudut kamar tidur. Aku melihat ada sebuah kalender di dinding kamar dan ku ambil sambil iseng-iseng ku balik setiap lembarannya. Demi jelek nih, gumamku. Ternyata di kalender itu banyak tulisan-tulisan tangan iseng yang isinya seram semua. Ada yang menulis, hati-hati di kamar ini sering ada penampakan. Di malam hari jendela jangan sampai dibuka. Sering ada suara-suara aneh. Kalau ke kamar mandi malam-malam jangan lupa berdoa. Awas ada penampakan suster. Suster hantu sering lewat di teras kamar ini dan lain-lain. Wah, kacau balau. Dan akhirnya aku putuskan tidur saja daripada aku teruskan membaca tulisan gak jelas di kalender itu yang malah membuatku tambah takut saja. Saat ku pasang kembali kalender itu, kulihat
jam sudah menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Tapi anehnya mataku terasa sering banget nengok jam dinding itu. Aku pun segera merebahkan diri ke kasur kerasku di lantai sambil baca-baca doa dan akhirnya aku pun terlelap. Kemudian dalam posisi tidurku di lantai, aku mendengar suara-suara yang jelas, tapi masih agak jauh, sekitar 3 kamar sebelum kamarku. Suaranya itu seperti orang sedang menyeret sesuatu dan seperti tongkat kayu yang dipukulkan atau diketokkan ke lantai. Suara itu sangat mengganggu tidurku. Akhirnya aku duduk di lantai sambil terkantuk-kantuk. Ku dengarkan kembali dengan seksama dan terdengar semakin keras. Kini sepertinya akan melewati kamarku. Jantungku mendadak berdetak sangat kencang. Keringat dingin mulai mengalir tanpa aku sadari. Aku sangat ketakutan dan berusaha membangunkan temanku Tom. Aku panggil-panggil dia sampai-sampai aku lemparkan bantalku, tapi dia tetap tidak mau bangun. Nah, pada saat aku mencoba membangunkannya dengan mengguncang tubuhnya, tiba-tiba seperti suara pintu yang digedor-gedor dan digoncang-goncangkan selama kurang lebih 5-10 detik. Ya kayak gempa gitu. Tapi bukan pintu kamarku, melainkan pintu kamar kedua sebelum kamarku. Pintu kamar ada jendela kaca kecilnya di bagian atasnya, jadi pasti bergetar kalau digedor-gedor. Setelah itu dilanjutkan suara seperti srek, klotak-klotak, sret di pintu kamar sebelahku, persis sebelum kamarku. Aku terdiam. Nafasku ngos-ngosan, jantungku berdebar kencang, bulu kuduku berdiri, keringat dingin keluar, tubuhku bergetar dan merinding. Niatku untuk membangunkan temanku hilang tak kemana. Sambil berdoa sebisaku dalam hati, mataku terus menatap ke arah pintu dan bersiap-siap menanti apapun yang akan terjadi. Tapi setelah kutunggu-tunggu, suara-suara tadi tidak lagi terdengar dan tidak ada yang menggedor pintu kamarku. Lalu entah aku yang bodoh atau saking penasarannya, kakiku malah bergerak ke arah pintu. Dan dengan menarik nafas dalam-dalam serta dengan mengumpulkan seluruh sisa keberanianku, aku buka pintu kamarku dengan cepat dan tidak ada apa-apa. Aku sempat berpikir, kok aneh, seakan-akan kamarku hanya dilewati. Akhirnya aku beranikan diri untuk keluar kamar, tengok kanan, kiri, sepi, sunyi dan hanya aku sendirian di sini. Tiba-tiba angin dingin menerpaku. Bulu kuduku kembali merinding. Tiba-tiba sekitar 3 meter dari tempatku berdiri ada wujud seperti wanita tua yang sedang berjalan sambil menggeret salah satu kakinya yang sepertinya lumpuh, dibantu dengan alat penyangga tubuh. Sosok itu berjalan menjauh dengan posisi membelakangiku. Gambarannya seperti orang kena stroke yang sedang latihan berjalan dan dibantu dengan sebuah alat bantu penyangga tubuh. Jujur aku terpana oleh pemandangan itu. Tubuhku bergetar hebat karena ketakutan yang luar biasa. Kakiku sepertinya tidak bisa bergerak, lemas seperti tidak ada tenaga. Mulutku pun ingin berteriak, tapi rasanya tak mampu. Bernafas pun rasanya sulit. Rasanya rohku sudah ada di pucuk kepala. Hanya beberapa detik. Ya, hanya beberapa detik aku melihat penampakan itu. Tetapi rasanya seperti lama sekali waktu berjalan. Tapi untunglah seperti ada kesadaran kecil yang menyuruhku untuk kembali masuk ke dalam kamar. Dengan tergesa-gesa, kututup dan kukunci pintu kamarku. Segera kurebahkan tubuhku yang terasa lelah luar biasa di lantai dan kututup mataku serapat-rapatnya. Untunglah tidak pakai acara ngompol di tempat. Aku pikir semua telah berakhir, tapi ternyata tidak. Suara itu kembali terdengar, tapi sekarang hanya suara sret, klotak-klotak yang berulang-ulang dan terdengar semakin menjauh dari kamarku dan akhirnya menghilang. Sambil memejamkan mataku, aku berdoa dalam hati terus-menerus. Dan tanpa sadar, akhirnya aku tertidur. Bro, bangun. Aku mau balik ke kamarku ya. Sekarang sudah jam 6 pagi, siap-siap loh, kata si Tom sambil membuka pintu dan keluar dari kamarku. Aku pun terbangun masih terkantuk-kantuk dan beberapa detik kemudian mataku langsung melek. Aku tersadar kalau tadi malam aku mengalami kejadian horor. Syukurlah hari sudah pagi. Aku
menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan nafas panjang sebagai tanda kelegaan dan bersyukur karena hari ini adalah hari terakhir pelatihan rohani di Wisma ini. Aku pun bersiap-siap untuk mandi. Waktu menuju kamar mandi, aku mencoba meneliti kamar-kamar yang tadi malam seperti digedor-gedor. Aku baru menyadari ternyata ada 3 kamar sebelum kamarku yang tampak tidak dipakai. Posisi 3 kamar itu berjejer menuju ke arah lorong masuk kamar mandi. Padahal perasaanku selama 2 hari di sana seperti ada yang menempatinya. Hal ini aku ketahui setelah berbicara dengan tukang kebun yang sedang menyapu halaman. Ah, kacau balau, pikirku sambil berjalan agak cepat masuk ke arah kamar mandi dan mandi secepat kilat. Akhirnya jam 12.30 pelatihan rohani pun berakhir. Setelah itu kami berkemas-kemas untuk pulang. Dan dengan bus yang sama akhirnya kami meninggalkan wisma pelatihan itu menuju ke kampus tercinta. Di dalam bus kuceritakan kejadian tadi malam pada temanku, Pardi dan Tom. Mereka pun menjadi heboh, khususnya si Tom yang ikut tidur di kamarku. Dia sama sekali merasa tidak mendengar apa-apa dan dia menyalahkanku karena tidak membangunkannya. Aku lemparin pakai bantal saja kamu gak bangun-bangun, semprul gue, kataku kepadanya dengan nada jengkel. Si Tom cuma cengengesan dan tertawa karena malu. Lalu yang lain juga akhirnya ingin tahu dengan apa yang terjadi. Aku pun jadi pusat perhatian. Wah, jadi bikin gaduh deh di bus. Oke teman-teman, jadi gitu ya cerita horor kita untuk malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Sampai ketemu lagi di cerita horor berikutnya. Selamat malam, selamat beristirahat.